bayaran CIA, Bu? Waktu itu. Oh, kalau sekarang itu. udah bukan. Aku belum tahu kalau sekarang ya. Masing-masing pemimpin punya kepentingan pribadi ya. Itu betul. Punya bestie-bestiean Iya. sendiri. Termasuk siapa presiden siapa aja. Nah, apa ya? Ya. Gak apa-apa kalau kita bestian. Kok bisa? Wah, kacau. Dipta emang kacau sih dia. Bu, nih Pak Guru makin lama makin sering gak masuk, Bu. Untung ada Ibu jadi gantiin. halo anak-anak. Iya, sekarang ya. Sekarang ada Bu Guru. Ya, gimana kabarnya? Sehat, Bu. Sehat, Apalagi Bu. yang ngajar Ibu Guru jadi semakin sehat. Kenapa nggak pakai baju seragam? Wah. Saya ketua OSIS, Bu, abis ikut PKL. Oh, Saya banyak kegiatan di luar, Bu. Bu, bohong, Bu. Kemarin Sibuk bilangnya ya? katanya lagi ada perang di samping-sampingnya tetangganya, makanya dia harus melarikan Iya. diri, mengamankan Mana diri. ada, perang itu di Kacau. Iran. Hah? oh iya. Emang ada yang Betul. lanjut? Betul. Tanya, Oke, sebelumnya Bu. kenalan dulu ya. Oh, iya. Perkenalkan saya Ajeng. Saya sebagai guru penggantinya Pak Zen hari ini. Kita akan ngomongin soal perang. Hah? Kok? Pas banget. Pas bilangin banget. perang. Pas banget. Perang ini, Bu, perang tarif, ojek online gitu, Bu. Bukan, kita lagi ngomongin Perang perang yang diskon lagi kali ya? lumayan intens sekarang. Iya, iya. baru Antara tadi negara ngobrol. Iran Hah? melawan Amerika Wah. dan Israel. Oh, ini lagi beneran perang, Bu? Iya, kayak Iya. negaranya ini mulu yang Katanya Betul. kita cinta damai, kenapa kan perang? kita mah nggak ikut-ikut. Karena mereka ada kepentingan anak-anak. Buat apa sih, Bu, nyerang Iran, Bu? Emangnya Iran kenapa, Bu? Salah apa sama Israel sama Amerika? Sebenarnya hubungan mereka itu lumayan complicated, guys. Kayak hubungan sama pasangan ya. Ada yang selingkuh kayak- gitu, Bu? Ada hubungan Wow. baik, hubungan jeleknya. Ini lumayan panjang hubungannya gitu. Cuman yang terakhir ini karena memang nggak ketemu di tengah negosiasinya, makanya Amerika serang Iran sama Israel. Negosiasi apa, Bu? Negosiasinya Kan maksudnya Katanya selama ini baik-baik aja, kenapa ada hubungan timbal balik? sebenarnya musuh Nggak sebaik dari itu dulu sih. atau Iya. teman sih mereka? Dulu Berteman apa itu bermusuhan mereka sih? sempat berteman. Iran pernah berteman sama Amerika, Wow. Iran pernah berteman sama Israel. Wow. Cuman karena berganti kepemimpinan menjadi Khomeini, Oh. mereka udah nggak berteman lagi. Nggak gitu. bestie pemimpinnya. Udah nggak bestie lagi, Hmm. gitu. Cuman Kalau beda misalnya bestie. kalian cek ya, sebenarnya tuh Amerika nggak suka Iran tuh punya program nuklir. Yang sebenarnya Amerika yang memulai program nuklir itu di Iran. Tunggu, Bu. Katanya Nah, Amerika bingung nggak kan? mau Iya, Iran yang punya memulai. nuklir. Tapi Amerika yang memulai program di Iran. iya. Betul. Kok kayak nggak Jadi, konsisten ya? Iya. Iya. ini ya kita coba Iya, bayangin Bu. ya anak-anak. Iran itu sama Amerika pernah hubungannya baik di tahun 1950-an. Itu pas masih yang pemimpinnya itu Reja Pahlavi. Oh, Syekhnya, masih rajanya. Yang sekarang Raja. Masih anaknya monarki. ada kan anaknya di Amerika ya? Hah, kok di Masih Amerika? Iya kan, Bu? Masih ada, anaknya masih di mana, ada. Bu? Apa Negaranya jangan-jangan lagi diserang. Iya. Kenapa rajanya ada di Amerika? sangat tidak Ada, nasionalis? karena dia nggak sepaham ya, Bu ya. Beda Dia udah banget ya sama dijauhin. Pak Prabowo yang sangat nasionalis, patriotis. Oh iya dong. Iya, beda. Beda. Jadi gitu, Iran itu sama Amerika pernah hubungannya bagus di 1950-an lah. Hubungannya baik gitu. Bahkan Amerika mau ada program nuklir di Iran dan terbangin mahasiswanya Iran ke Amerika untuk belajar, biayain, sekolahin. Baik banget. Itu baik banget. Kenapa Amerika bisa sendiri sampai yang kayak memulai. Gini ya? Betul. Iya, sampai perang Tapi gitu. sekarang Amerika sendiri yang nggak setuju. Ih, nggak konsisten Bu, nih. kan dulu Amerika sama Iran temenan, hubungan baik. Sekarang juga Indonesia hubungan baik sama Amerika. Apa jangan-jangan ke depannya juga? Jangan. Jangan, kita kan nggak kalau itu punya jangan nuklir. sampai. Jangan sampai. Bahaya buat kita nanti ya, nak. Terus Bu gimana, Bu? Oke, nah di 1979 ini mulailah di mana Iran sama Amerika musuhan karena Gara-gara? ini agak panjang juga ya. Ini kita coba cerna lagi. Hmm? Di tahun 1951 itu ada satu orang namanya Muhammad Mossadegh, Siapa tuh, Bu? Perdana Menterinya Iran. Oh. Waktu itu dia mau menasionalisasikan Iran, Anglo-Iran, Anglo-Iranian Oil Company. Ini Wah, gara-gara Perusahaan minyaknya Inggris yang di Iran Oh, mau dinasionalisasi. mau Kok bisa? dinasionalisasikan. Inggris kan jauh sama banget Iya, kan Inggris Mossadegh. jauh.
Iran di mana? Iya. Kok bisa? Gimana cara bawa ini? Iya. Ya, itu lumayan complicated ya anak-anak ya. Jadi Inggris itu udah punya perusahaan ini di Iran lumayan lama. Nah, ketika Mossadegh jadi Perdana Menteri, dia mau menasionalisasikan perusahaan ini jadi punya Iran. Niatnya tuh sebenarnya bener kan, Iya, baik betul, kan, betul. supaya rakyat Iran tuh merdeka. Bener. Mereka juga nggak kesulitan, supaya bisa Pemasukan menikmati negaranya lah. buat negaranya. Betul. Mirip kayak dulu Presiden Jokowi kan ngambil Freeport yang miliknya Amerika jadi milik Betul, Indonesia. itu salah satunya Nasionalisasi. seperti itu. Tambang-tambang minyak juga kan. Wah, Nah, Berarti baik ya tujuannya. iya, itu baik sebenarnya. Tapi Inggris gak suka karena gak menguntungkan buat Inggris. Gitu. Nah, Inggris minta tolong Amerika buat kudeta Mossadegh. Oh. Urusan Kok bisa Bu politik Inggris ya? nyetir-nyetir Amerika? iya. Waktu itu sebenarnya Besti juga dua kali sih Inggris tuh minta Amerika bantuin. Yang pertama tuh nggak berhasil, nggak mau Amerika karena presidennya nggak mau. Tapi setelah ganti presiden, dia coba lagi ternyata mau dengan Tergantung siapa pemimpinnya. Masing-masing pemimpin punya kepentingan pribadi ya. Itu betul. Punya besti-bestian Iya. sendiri. Termasuk siapa presiden siapa aja. Siapa ya? Ya. Oh, gak apa-apa kalau kita bestian doang sih. Oh. Bestian nggak apa-apa, yang Ini penting jangan tahu kepentingan ya nasional. harus ngapain. Tapi di sini mereka itu nggak suka nih si Iran tuh menasionalisasikan minyaknya gitu. Makanya jadi CIA sejarahnya turun ke lapangan buat kudeta Mossadegh. Dia bayar demonstran, bayar media propaganda, Oh, ternyata bayar pemimpin militer. Bayaran-bayaran itu Berarti udah dari dulu. Itu udah dari dulu. Demonstran itu bayaran CIA Bu. Waktu itu. Oh, kalau Waktu sekarang itu. udah bukan. Aku belum tahu kalau yang sekarang ya sekarang mungkin enggak. ya. Nah, berhasil dikudeta setelah 2 kali. Sebenarnya yang pertama itu nggak berhasil. Reja Pahlavi itu kabur ke Roma. Yang kedua berhasil karena si Kermit Roosevelt Jr. ini yang mengetuai operasi ini itu nggak pantang menyerah. Dia coba lagi sampai akhirnya berhasil Mossadegh. Bentar Bu. Kan mau mengkudeta Reza Pahlavi. Reza Pahlavi dikudeta sama Amerika. Tapi Reza Pahlavinya malah di Amerika. Enggak, bukan. Yang dikudeta itu Mossadegh. Mossadegh. Yang menasionalisasikan minyak. Kalau Reja Pahlavi justru mereka deket sama Amerika sama Inggris. Besti Hubungannya ya. sangat bagus. Bahkan dibilang katanya Reja Pahlavi ini adalah bonekanya Amerika sama Inggris. Gitu. Termasuk Ini yang paling sampai menarik. sekarang ya Bu ya. Sampai sekarang udah Anaknya? enggak sih sebenarnya. Nggak usah anaknya Reza Pahlavi katanya mau jadi rezim baru. Itu ada isunya seperti itu, tapi kayaknya negara di Iran sendiri tuh masyarakatnya menolak dengan tegas sih. Tapi itu bisa jadi kejadian kalau Amerika berhasil regime change si Iran. Tapi kan sekarang lihat Iran membalas ya. Iya. Iran nggak mau Jadi kalah. nggak segampang itu ya Bu ya, Nggak ganti segampang rezim di itu. Iran itu ya, Nggak walaupun segampang. dulu bapaknya pernah berkuasa. Jadi awal Iya. pertama kali perangnya gara-gara minyak Bu. Minyak, Itu sekarang minyak. nuklir. Terus sekarang kan tiba-tiba Indonesia ingin bergabung katanya kan. Tapi katanya kalau gue baca di sosmed nih Bu ya, kalau Indonesia jadi mediator kayak kucing misahin singa sama macan. Wah, maksudnya gimana nih? Katanya di TikTok gue baca tuh. Jadi nggak ada gunanya maksudnya? Oh, kucing, mungkin kan kucing. Sebenarnya bukan nggak ada gunanya, tapi lebih tepatnya momentumnya tuh nggak pas karena perangnya udah pecah. Iran itu supreme leadernya udah meninggal, jadi udah pasti mereka bakal balas. Amerika juga emang rencananya pengen berlangsung 2-4 minggu nih perangnya. Wah, Dia lama banget, siap, Bu. dia siap. Iran juga konfirmasi bahwa dia udah siap untuk long term war-nya si Iran. Apalagi Jadi udah sama-sama siap nih. sama siap. Sebenarnya efeknya apa sih Bu? Perang ini sama Indonesia terus ngapain sampai tiba-tiba Indonesia pengen jadi yang Iya, damai-damain? katanya Indonesia kurang. Dulu kan ada yang bilang, buat apa kita dana perang? Kita kan tidak mencintai perang. Iya, buat apa dana militer? Dan kita non blok katanya. Iya. Iya, sebenarnya kalau aku lihat ya, Indonesia, Pak Prabowo itu coba ke sana untuk mediator. Yang pertama karena Pak Prabowo ingin berusaha dulu nih, minimal nggak diem doang, berusaha dulu mendamaikan, itu satu. Dan juga mungkin memperhitungkan bahwa diplomatik Indonesia tuh mau dilihat sama negara lain. Meskipun sekarang kita lihat hasilnya tidak sesuai harapan juga ya, karena nothing tulus sih, dia datang ke sana, berhasil
bersyukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting udah coba. Itu lebih ke situ sih kalau aku lihatnya ya. Tapi kalau untuk mendamaikan dalam waktu dekat sepertinya agak sulit karena beberapa negara juga di sekeliling udah nggak bisa memisahkan mereka. Kalau kalian tahu ya, di Iran itu kan agamanya lumayan kuat ya dari sisi Syiahnya. Di mana mereka itu sangat kuat banget doktrin untuk membela negaranya, membela komunitasnya, agamanya. Betul. Apalagi supreme leadernya udah meninggal. Pasti kan mereka malah makin membara gitu, ingin membelanya. Terus juga mereka tuh percaya bahwa meninggal dalam perang itu syahid buat mereka. Jadi noting tulus juga buat mereka. Ya udah, mereka bakalan gas terus. Kalau tadi Ibu bilang negara-negara sekitarnya aja kayak percuma nih mau mendamaikan. Terus kemarin kita keluar duit 15 triliun untuk belum dibayar. belum dibayar. Iya, betul, itu belum kan ya, Bu, dibayar. ya? Belum, karena kemarin itu biaya itu dikeluarkan kalau Indonesia mau menjabat di posisi tertentu. Oh, itu Tapi kan belum Indonesia di mau jabatan. Jadi ada katanya transaksi jabatan, Bu? Kalau Indonesia mau menjabat di posisi tertentu baru bayar. Betul, tapi kan Berarti Indonesia sekarang enggak. belum bayar. Berarti ada Belum. biayanya untuk menjadi Justru jabatan. Indonesia ditawari untuk jadi wakil komandan ISF, International Stabilization Force. Apa tuh, Bu? Itu dewan keamanannya mereka lah gitu. Jadi Indonesia tuh menurunkan 8.000 pasukan untuk di Gaza. Oh, Nah, itu sebagai- mengamankan Palestina, mengamankan Israel, apa mengamankan Mengamankan Amerika, Bu? Palestina sebenarnya. Untuk yang kita tahu sih seperti itu ya. Itulah. Jadi itu ditawarkan ke Indonesia justru, cuman belum ada info terbaru sih apakah Indonesia akan ngambil. Malah aku dengarnya Indonesia mau keluar kalau BOP nggak memerdekakan Palestina. Iyalah, Gitu. kan kemarin katanya Oh, kita iya. harus menghemat. Betul. Bahkan kalau misalkan ada kementerian, Apalagi ada bencana ya. ada pestanya di dalamnya aja. Kayak nggak perlu mungkin. dipertimbangkan untuk keluar nggak sih Bu Indonesia, karena kan katanya BOP itu buat perdamaian, tapi ketuanya Amerika yang lagi nyerang Iran, Iran. Israel Itu juga betul. yang ingin itu mempersulit Indonesia juga kan Bu jadinya. Itu betul. Kalau dari sisi ibu ya ngelihatnya ya, Iya, kalau BOP ini tuh adalah organisasi perdamaian. Tapi ketuanya malah mimpin perang kan. Wakil ketuanya itu adalah buronan ICC nih anak-anak. ICC itu apa, Bu? ICC itu semacam organisasi untuk keamanan warga-warga gitulah. Gitu ya. Itu gampangnya seperti itu. Jadi membela untuk humanity, kemanusiaan. Kalau misalnya kita lihat Netanyahu itu udah kena kasus 3. Apa tuh, Bu? Yang pertama itu karena dia kejahatan perang udah pasti. Yang kedua kejahatan kemanusiaan. Yang ketiga menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Itu 3 yang dikenakan oleh ICC. Tapi masih bebas-bebas aja, Nah Bu. itu dia. Padahal tuh udah dari 2024 loh. Nah, Dan kenapa Indonesia malah gabung ya? Apa nggak tahu ya? Indonesia tahu nggak sih? Masa nggak tahu kan Track Menteri record luar negara-negara. negerinya ada. Berarti ada tujuan lain ya? Apa ya Bu ya mungkin tujuannya? aku bisa Emang ngelihatnya kita tuh- diuntungkan. Kalau aku ngeliatnya tuh Indonesia tahu itu ada kasus-kasus ini di belakang Netanyahu, Trump, apalagi sekarang kan ketuanya mimpin perang kan. Tapi aku bisa ngeliat sih pemerintah kita itu mempertimbangkan beberapa hal sebenarnya. Apa tuh, Bu? Yang pertama itu karena di BOP nggak ada perwakilan dari Palestina. Nah Indonesia tuh sebagai perwakilannya di sana. Gitu. Sebagai orang dalamnya lah untuk bantu memfasilitasi kebutuhannya Palestina dan juga BOP tengah-tengahnya. Kan kalau lagi ngomongin soal rencana-rencana kan bisa masukin soal Palestina juga di dalamnya ya. Biar kita juga nggak blind banget nih. Kalau kita dari luar kan susah mengakses ke dalamnya. Aku sih bisa ngelihatnya kayak gitu ya anak-anak. Terus juga setelah itu aku juga melihat Pak Prabowo ini lagi mencoba untuk menaikkan kelas diplomatiknya Indonesia supaya kita bisa duduk sejajar sama negara-negara besar lainnya. Tapi kalau kondisinya seperti ini, naik kelas apa malah jadi turun level? Iya, ya? downgrade, Bu. Karena banyak yang nggak setuju kan sekarang, Iya. DPR aja Betul. suruh keluar aja dari BOP. Benar. Betul. Mendingan dananya buat MBG ya kan supaya kita tetap dapat makan. Iya. Iya, enak betul. buka Memintarkan bersama. kita yang Pakai tadinya MBG. IQ-nya 70. Oh iya, MBG naik kita buat buka puasa ya hari ini. Benar. Ya? Bu. Iya, itu sebenarnya kalkulasinya. Tapi kan katanya Pak Prabowo mau keluar juga dari BOP kalau nggak ngebahas soal kemerdekaan Palestina. Itu sih. Nanti kita lihat aja sih masih soal BOP dipertimbangkan. ini. Kalau aku sih sejujurnya juga nggak setuju ya kalau misalnya BOP ini terus berlangsung. Karena yang dibahas sama mereka tuh bukan Palestina, tapi bisnisnya di Gaza. Ibu tadi nggak setuju Indonesia masuk BOP, walaupun Pak Presiden Prabowo dipuji-puji lah sama Trump. Ini dia hebatnya Betul. hebat. Ya kan Presiden. ketuanya itu mah.
Kalau Betul, warganya betul. belum tentu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara politik ya, bagus Indonesia menempatkan posisi dekat sama Amerika, dekat sama Cina, sama Iran. Karena Non-blok ya, non-blok karena Indonesia kan lagi ada negosiasi perdagangan kerjasama perdagangan sama Amerika soal tarif. Jadi kalau kita tetap dekat sama Amerika ya bisa menguntungkan lah hubungannya. Gitu sih sebenarnya ke sana. Kalau sampai kita bermasalah sama Amerika, kan kita takut ya kalau sampai nasibnya Iran kayak nasibnya kita kayak nasib Iran. Emang masih punya ini Bu dana perang lagi Amerika, orang buat perang sama Iran aja keluar banyak. Terus Trump bilang kita mau banyak nih utangnya. Katanya kalau perang itu justru menghapus utang. Hah? Perang Iya, menghapus utang? Makanya Betul. Amerika maunya perang terus. Loh, Itu betul. Tapi sebenarnya kalian harus tahu juga sih Gimana, kenapa dia menurunkan perang ini. Nah, itu Karena kenapa, Bu? negosiasinya sebenarnya gara-gara Iran itu Amerika nggak suka Iran punya nuklir. Dan lagi karena minyak ya. Ingat gak yang tadi aku sempat sampein? Setelah kudeta Mossadegh, Iran ngebagi 40% keuntungan dari minyaknya ke Amerika. Hah? Banyak banget Bu. 40% Amerika, Curang 40% ke Inggris, 20%-nya dibagi ke Belanda sama aku lupa satu negaranya Terus lagi. ini dapat apa? Iya. Irannya nggak dapat apa-apa Wah. gitu. Dan di sini nih Jangan-jangan pas di sini juga Khomeini gitu. Iya, Bu. masuk, akhirnya Iran memutus untuk membagi hasilnya itu. Oh, jadi iya negara dong. Amerika, Inggris, Kan Belanda udah nggak dapat lagi nasionalisasi. Bu. Udah nggak dapat lagi. Oh, Terus pantesan jual, kan marah. Dibilang katanya kudeta gitu. Terus punya Iya, itu duit makanya disuruh sebanyak kudeta karena pemimpinnya udah diputus itu. ada embargo juga. Terus Nah, dana embargo. perangnya dari mana Bu? Apa jangan-jangan Iran ini ini apa? sebenarnya- perdagangan manusia kayak negara. Mantap, Ada kan negara yang itu Oh, iya. judol perdagangan manusia. Yang di Asia itu ya. Iya. Enggak, sebenarnya tuh pas di sini nih, Amerika juga udah menghentikan program nuklirnya Iran karena mungkin ngelihat udah nggak sejalan, udah nggak menguntungkan juga, makanya dia hentiin. Nah, semenjak itu Amerika nggak suka nih Iran punya program nuklir. Nah di sini juga Iran kena embargo, mereka nggak boleh jual minyaknya ke luar negeri. Nah. Dan siapapun yang kerjasama sama Iran bakal kena sanksi. Kan negara-negara lain bakalan takut ya. Iya karena sama Gitu. Kasihan nih Iran ya. Tapi ada satu negara yang masih kerjasama sama Iran diam-diam. Indonesia Bu. Cina. Oh, Cina itu beli minyaknya Iran diam-diam ya, tapi nggak secara terbuka. Menggunakan sistem kayak ship to ship. Jadi kayak dari kapal ini ngangkut segini, pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi kayak nyambung gitu loh bawa mungkin nggak sih Amerika minyaknya. nggak tahu, Bu. Tahu tapi tahu, mungkin tapi nggak takut. bisa ngapa-ngapain. Iya. Dia Oh, tahu. jangan-jangan musuhannya Amerika sama Cina gara-gara ini Bu. Bisa jadi karena itu, karena Iran tuh negara terbesar anak-anak, negara terbesar ketiga yang punya minyak, tapi dia nggak bisa jualan Tapi karena Bu embargo. katanya raja minyak itu ini Bang siapa namanya? Bang Poltak. Bang Poltak Bu Bang katanya Bu, Poltak. raja minyak. Kok Iran yang raja minyak nomor 3? Iya, Iran tuh maksudnya ke negara yang punya sumber daya minyak terbesar ya, sama LNG juga terbesar di Gas sana, bumi gitu, Bu? gas bumi. Tapi karena embargo nggak bisa jualan kan, hartanya banyak tapi nggak bisa jual, bahannya banyak tapi nggak bisa jualan kan, rugi. Makanya kasihan rakyat Iran itu Tapi- nggak merdeka gitu. Tapi Iran bisa ngembangin nuklir ya walaupun di embargo. Biayanya Berarti mahal ya? orangnya pinter dong. Iya. Cetak uang kan bisa, Nyetak uang Bu. nyetak uang. Oh, nyetak uang. Nyetak Nyetak uang. Iran juga membiayai proksinya kayak Hizbullah, Houthi, Oh, iya. Hamas itu kan dari situ. Nyetak uang berarti ada utang dong Bu. Ya Iran tuh perekonomiannya nggak begitu menguntungkan sih. Tapi kan dibantu sama Cina juga ya, dia beli Iya, minyak selalu Iran nyetak terus uang ya. ya, Bu ya. Gitu. Itu soal minyaknya nih. Terus kalau misalnya kita lihat nih, jadi kemarin itu Trump itu bilang di White House katanya tujuannya untuk tujuannya nyerang Iran dengan operasi Epic Fury adalah yang pertama mau nyerang pangkalan rudalnya Iran. Terus mau nyerang pangkalan lautnya Iran. Mau Iran berhenti membiayai proksi-proksi. Dan terakhir, nuklirnya Banyak Iran mau tuh dihentikan. Iya, banyak maunya. Banyak Gitu. mau. Dia sendiri punya nuklir. Tapi Iya. iya. Orang nggak boleh. Kenapa ya? Tapi pas lagi negosiasi, tiba-tiba Iran diserang. Gitu. Terus teman-temannya Iran kemana, Bu? Kayak Rusia, Cina, pada nolongin Iran nggak, Bu? Negara-negara muslim di sekitarnya. Kan selama ini Iran Iya. ngebantuin Hizbullah, segala Iya. macam. Pas Iran diserang, mereka Arab pada kemana tuh, Bu? Sebenarnya Rusia, Cina itu ngebantuin sama Korea Utara. iya. Tapi diam-diam, Rusia itu ngasih radarnya dia untuk dipakai Iran
supaya bisa ngelihat target militernya Amerika tuh kemana. Ngirimnya gimana? Gitu. Bukan penerbangan aja katanya nggak boleh. Ngirimnya pakai Di belakang intelijen. layar, itu di belakang layar. Terus juga Cina itu ngebantuin kayak ngirim rudal, terus juga bahkan ganti softwarenya yang dipakai Iran buat militer dengan punya Cina supaya nggak kebaca sama Amerika Software gitu. Cina jago ya. Kayak gitu-gitu. Terus ya, dan aku balik lagi ke negosiasi tadi. Iya. Yang dimau Iran tuh sebenarnya simple. Iran cuma pengen embargonya tuh, sanksinya itu dicabut karena dia pengen jualan. Mungkin kalau Iran bisa jualan udah bisa segede raya Arab dia. mungkin. Iya. Selama ini kan nggak dikasih kesempatan buat itu ya. Gitu. Makanya perekonomian dalam negerinya tuh kasihan gitu kalau Iran tuh. Gitu sih anak-anak. Jadi sebenarnya ini program, kan tadi Ibu bilang ganti presiden, ganti lagi kebijakan. Jadi sebenarnya maunya Amerika apa maunya presiden, Bu? Maunya presidennya sih sebenarnya. Oh gitu, Bu. Karena Maunya rakyatnya presiden pun besti. nih ya, FYI ya anak-anak, kita gosip dulu. Jadi rakyatnya tuh banyak yang nggak suka sama Operation Epic Fury-nya Trump ke Iran. Dan Kongres juga nggak setuju. Trump tuh bilangnya katanya karena dia ngerasa terancam nih sama Iran. Secara Kalau pribadi jangan-jangan ya. itu, tapi ternyata Kongres pun nggak setuju karena ngeliatnya tuh kayaknya Iran tuh nggak mengancam itu deh gitu. Kayak gitu tuh keadaannya. Dan Ini Iran itu punya uranium enriched yang udah ready untuk bikin nuklir, tapi sebenarnya belum dibikin, udah ada. Kalau Iran mau bisa dibikin. Terus Jadi kenapa sebenarnya takut banget ya. belum ke sana gitu. Jadi ini ada kepentingan bisnis di belakangnya, Bu. Ada pasti karena kan tadi Amerika mau coba blokade Iran untuk minyaknya. Awalnya kan pengen regime change ya, pergantian ketuanya diganti sama yang Amerika mau. Tapi kan karena Iran bukan Venezuela, dia nggak mau. semudah Dia itu mau ya. ngebales. Kalau misalnya Bu, ini maaf nih handphone saya buatan Amerika, Bu, katanya. Halo? Aku sih buat Cina. Ada pesawat dari Amerika menuju kelas kita. Emang kita Membawa diserang juga. membawa misil. Misil. Bu, Beneran, kita beneran. mesti menyelamatkan diri. yaudah, Telepon ada apa nih? Ya, Telepon PBB. segera PBB menyelamatkan. apa siapa? Hah? Ayo, bu. Aduh, malah belum nikah lagi, aduh.